السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid dengan sempurna, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk selalu mengikhlaskan setiap amalan-amalan ibadah kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan akan aqsamut tauhid, pembagian tauhid, yang mana para ulama menjelaskan bahwa tauhid yanqasimu ila thalathati anwa', terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, yaitu tauhid rububiyah, wa huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi, yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Di antaranya mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menciptakan, memberikan manfaat dan mudarat dan yang semisalnya. Adapun dalil yang menunjukkan akan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Allah taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb yang telah menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta ini. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah lah penciptaan dan perintah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 189, walillahi mulkus samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Para santriku, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tauhid jenis pertama ini yaitu tauhid rububiyah. Barang siapa yang dia menetapkan la yakun musliman, belumlah dia dikatakan seorang muslim. Dalam artian tatkala seseorang dia hanya baru menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, la yakunu musliman, tidaklah serta merta dia dihukumi sebagai seorang muslim. Limadha? Kenapa? Lianna qad aqarra bihi al-kuffar. Dikarenakan tauhid rububiyah ini orang-orang kuffar pun mereka menetapkan akan tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan perkara ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulanna Allah. Dan jika kamu ya Muhammad bertanya kepada mereka,
Itu orang-orang kufar Quraisy. Man khalaqas samawati wal ard. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaqulanna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31 sampai 32. Allah taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa ma yukhrijul hayya minal maiti, wa yukhrijul maita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, siapakah yang telah memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur semua perkara? Fasayaquluna Allah. Niscaya mereka akan menjawabnya Allah. Faqul, katakanlah kepada mereka, afala tattaqun. Kalau seperti itu, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Dan banyak lagi ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang musyrikin pun mereka menetapkan bi annallaha huwal khaliq wal razzaq wal muhmit wal mumit, bahwasanya Allah adalah al-khaliq, sang pencipta, sang pemberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Wa ma'ahada, walaupun demikian itu, la yakunu muslimina, mereka tidaklah dikatakan seorang muslim. Limada, kenapa? Li'annahum lam ya'tu bin naw'i tsani, dikarenakan mereka tidak mendatangkan jenis tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah, maknanya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bi alla yu'bad ila Allah, itu tidaklah seseorang dia menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah seseorang dia salat, tidaklah seseorang dia berdoa, tidaklah seseorang dia menyembelih, bernadar dan yang lainnya dari macam-macam ibadah, illallah, kecuali dia tujukan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap yang demikian itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menunjukkan akan wajibnya setiap kita, bahkan setiap manusia dan jin, untuk menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, yang minimal kaum muslimin membacanya 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian melakukan kesyirikan sedikit pun. Wa hadha tauhid, dan tauhid inilah, yaitu tauhid uluhiyah, huwa alladhi waqa'at al-khusumah. Tauhid uluhiyah inilah yang menyebabkan terjadinya pertentangan bainar rusul wal umam, di antara para rasul dan umat-umat mereka. Jadi menjadi pertentangan antara para nabi, para rasul dan umatnya adalah masalah tauhid uluhiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang rasul kecuali terjadi penyelisihan di dalam masalah tauhid uluhiyah. Sebagaimana rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yaitu Nuh alaihi salam. Sebabnya karena mereka, kaumnya, melakukan kesyirikan, menyelisihi tauhid uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Amannaul awal. Adapun jenis tauhid yang pertama, itu tauhid rububiyah.
tidak terjadi di dalamnya pertentangan. Dikarenakan umat-umat manusia mereka pun menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mudabbir, wa lam yunkir tauhid ar-rububiyah. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali orang-orang yang akalnya telah rusak, dan itu pun mereka mengingkarinya fil zahir, hanya di dalam zahirnya saja. Walakinnahum mustaiqinuna bihi fil batin. Akan tapi ya, mereka meyakini di dalam hati-hati mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan, dalam surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha, dan mereka mengingkarinya, wastaiqanatha, sementara wastaiqanatha anfusuhum, hati-hati mereka meyakini. Kenapa mereka mengingkarinya? Zulman wa uluwan, karena mereka berbuat zalim dan mereka sombong. Begitu pula Fir'aun, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, pun hatinya meyakini bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Wa qala ta'ala hikayah an Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan perkataan Nabi Musa tatkala Nabi Musa alaihissalam mendebat Fir'aun. Nabi Musa berkata kepadanya, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard, dalam surah Al-Isra ayat 102. Sungguh wahai engkau Fir'aun telah mengetahui apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka, tidak ada yang menurunkan kepada mereka kecuali rabbus samawati wal ard, Rabb, pemilik langit dan bumi. Jadi Fir'aun pun yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, manusia yang paling ingkar, pun Allah mengabarkan lewat lisan nabinya yang mulia Nabi Musa alaihissalam, dia pun meyakini bahwasanya semua yang Allah turunkan adalah berasal dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard. Amat tauhidul uluhiyah, adapun tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, fahada qalla minal khalqi man aqarra bihi, maka jenis tauhid yang kedua inilah yang sedikit makhluk menetapkannya. Ma aqarra bihi illal mu'minuna atba'ur rusul, tidaklah orang yang dia menetapkan tauhid uluhiyah ini kecuali dia adalah orang-orang yang beriman, yang mengikuti para nabi dan rasul. Amma umumul kuffar fa innahum yunkiruna tauhidal uluhiyah. Adapun keumuman orang-orang kufar, maka sesungguhnya mereka mengingkari tauhid uluhiyah bagi Allah. Bimana annahum la yufriduna Allah bil ibadah, maknanya adalah mereka tidak menunggalkan Allah di dalam ibadah. Jadi makna dari tauhid uluhiyah, orang-orang kufar mengingkari tauhid uluhiyah bagi Allah, bukan mereka mengingkari sesembahan, bahwasanya Allah sesembahan, bukan. Mereka menetapkan Allah sesembahan, sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Husain, kam ilahan ta'budu, berapakah ilah, berapakah sesembahan yang kamu sembah? Qala, maka Husain berkata, sab'an, 7. Sittatan fil ardi, kata Husain, 6 di bumi, wa wahidan fis sama, dan 1 di atas langit. Man huwa, siapakah 1 yang di atas langit yang dimaksud dengan Husain? Allah. Jadi orang-orang kufar pun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap dikatakan bukan orang yang bertauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Mereka mengingkari tauhid uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahum la yufriduna Allah bil ibadah. Dikarenakan mereka tidak menunggalkan Allah di dalam ibadah.
Walaupun mereka menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah, dan walaupun mereka beribadah kepada Allah pada sebagian ibadah, tapi karena mereka tidak mengesahkan, tidak mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah di dalam ibadah, maka hakikatnya mereka mengingkari tauhid uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah wahai orang-orang Quraisy atau manusia secara umum, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Qalu, maka apa yang mereka katakan, yang mana perkataan mereka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 5. Mereka berkata, aja'ala alihata ilahan wahida. Apakah dia, maksudnya dia di sini oleh mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Aja'ala alihata ilahan wahida. Apakah dia Muhammad maksudnya? Apakah dia ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak, sesembahan yang banyak, ilahan wahidan, hanya menjadi satu sesembahan saja? Dari perkataan mereka ini berarti mereka pun menetapkan bahwasanya Allah adalah ilah, bahwasanya Allah adalah sesembahan. Sehingga mereka mengatakan, inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya perkara ini adalah suatu perkara yang aneh. Ya. Kalau menetapkan Allah saja sebagai tempat peribadahan, ini aneh menurut mereka. Karena nenek-nenek moyang mereka beribadah pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah. Bukan karena mereka tidak mau beribadah kepada Allah, bukan. Karena mereka pun beribadah kepada Allah. Mereka pun menetapkan bahwasanya Allah adalah sesembahan. Namun yang jadi masalah menurut mereka adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Itu permasalahan bagi mereka. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini hakikat dari tauhid uluhiyah adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kemudian kita bahas an-naw' ats-tsalits, jenis yang ketiga dari tauhid, yaitu tauhidul al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Yakni al-imanu wal itsbatu bi asma'illahi wa sifatihi kama ja'at fil kitabi wa sunnah ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi min ghairi ta'tilin wala tahrifin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Yaitu kita mengimani, kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah kama ja'at fil kitabi wa sunnah, sebagaimana yang telah datang penyebutannya di dalam Alkitab dan As-Sunnah, ala ma yaliku bi jalalillahi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, min ghairi ta'tilin, tanpa kita menolaknya, wala tahrifin, tanpa kita memalingkan makna atau lafadznya, wa min ghairi takyifin, dan tanpa kita membagaimanakan nama dan sifat Allah, wala tamthilin, dan tanpa kita menyerupainya dengan makhluk. Makna dari tauhid asma wa sifat ini adalah nuthbitu lillahi, kita menetapkan bagi Allah ma athbatahu li nafsihi, dari apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah telah menetapkan nama-nama dan sifat tersebut bagi dirinya.
au athbata lahu rasuluhu, atau sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan nama-nama dan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala, wala natadakhalu bi uqulina wa afkarina, tanpa kita memasukkan akal-akal kita, pikiran-pikiran kita di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah, wala naqulu kama yaquluhu al-mu'attilah, dan tidak kita mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ahli ta'til, orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah, yang mana mereka mengatakan hadhihi sifat atau hadhihi asma mawjudatun fil bashar, sifat-sifat ini atau nama-nama ini itu ada pada manusia. Fa idza athbatnaha syabbahna, kalau sifat-sifat dan nama-nama tersebut ada pada manusia, maka kata mereka, jika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut bagi Allah, syabbahna, berarti kita telah menyamakan dong Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Tidaklah kita berkata seperti perkataan ini yang dikatakan oleh ahlu ta'til, bal naqul, tapi kita mengatakan innallaha asma was sifat taliqu bi jalalihi, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat taliqu bi jalalihi, yang nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Walil makhluqina asma'un wa sifatun taliqu bihim, dan makhluk pun memiliki nama, memiliki sifat-sifat, tapi sesuai dengan diri-diri mereka, sesuai dengan kerendahan mereka. Wal istiraku fil asma awis sifat awil makna la yaktadi al istiraku fil haqiqah. Jadi kesamaan di dalam nama atau kesamaan di dalam makna sifat tidaklah melazimkan kesamaan di dalam hakikatnya. Limada? Lianna al-khaliq ta'ala la yusibbuhu syai'un, la yushabbihu syai'un, dikarenakan Allah al-khaliq ta'ala, yang maha tinggi, yang maha mulia, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dirinya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidaklah Allah serupa dengan sesuatu apapun. Syai'un nakira menunjukkan umum, jadi Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tapi ingat, wa huwas samiul basir, dan Allah maha melihat lagi maha, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kita tetapkan Allah maha mendengar, kita tetapkan Allah maha melihat, akan tetapi laisa kamitslihi syai'un, pendengaran dan penglihatan Allah tidaklah sama. Wala yalzamu min itsbatil asma wa sifat at-tasbih, tidaklah melazimkan menetapkan nama dan sifat bagi Allah itu berarti kita telah menyerupai Allah dengan makhluk, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang mu'attilah atau orang-orang yang suka mentakwil dari nama-nama dan sifat Allah, yang hal ini menunjukkan akan pendeknya pemahaman mereka. Wa illa kullu ya'lam al-farqa bainal makhluq wal khaliq. Kalau tidak, kalau bukan karena pendeknya akal-akal mereka, kalau bukan karena pendeknya pemahaman mereka, tentunya semua orang pun mengetahui perbedaan antara makhluk dan khaliq. Kama anal makhluqat nafsaha fiha fawarik, sebagaimana makhluk saja mereka memiliki perbedaan-perbedaan. Suatu perkara yang ma'ruf, bahwasanya khaliq dengan makhluk sesuatu perkara yang berbeda. Sebagaimana makhluk di antara makhluk saja mereka memiliki perbedaan-perbedaan yang banyak. Misalnya, gajah tidaklah seperti kucing dan juga tidaklah seperti nyamuk selama-lamanya. Walaupun mungkin pada sebagian sifat mereka berserikat di dalamnya. Al-filu lahu sam'un
Wal hirratu wal ba'udah lahuma sam'un. Gajah memiliki pendengaran. Kucing, ba'udah, nyamuk dan nyamuk pun memiliki pendengaran. Tatkala kita menetapkan sifat mendengar bagi gajah, tatkala kita menetapkan sifat pendengaran bagi kucing dan nyamuk, apakah hal ini melazimkan bahwasanya kucing dan nyamuk itu seperti gajah? Dan jawab, la, tidak. Jadi gajah memiliki pendengaran. Gajah memiliki pendengaran. Kucing punya pendengaran enggak? Nyamuk punya pendengaran enggak? Punya. Berarti kalau kita tetapkan pendengaran bagi kucing dan bagi nyamuk, berarti kucing dan nyamuk seperti gajah. Secara hakikatnya, lah, tentu orang yang berakal akan mengatakan tidak. Berarti hal ini menunjukkan kesamaan di dalam nama dan sifat, tidaklah melazimkan kesamaan di dalam hakikat. Idza kana hadzal fariq bainal makhluqat, jika pada diri makhluk saja ada suatu perbedaan, fa kaifa bainal khaliq ta'ala wal makhluqin. Lalu bagaimana dengan Al-Khaliq dan makhluk? Tetap kita menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menetapkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menetapkannya. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Maka kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan, dan kita yakini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kita nafikan mumathilah bagi Allah. Tidak ada yang serupa sesuatu pun dengan Allah. Kita yakini ini. Wa athbata sam'a wal basar. Tapi kita pun menetapkan pula pendengaran dan penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadalla ala anna itsbata as-sam'i wal basar, hal ini menunjukkan bahwasanya penetapan mendengar dan penglihatan bagi Allah atau selain dari keduanya dari sifat-sifat Allah tidaklah melazimkan kita menyamakan dengan Allah. Allah sendiri yang menetapkan as-sami al-basir, dan Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah sendiri mengatakan wa huwas samiul basir, dan Dia adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti tatkala kita menetapkan penglihatan dan pendengaran bagi Allah, tidaklah melazimkan tamsil. Fala tadribu lillahil amthal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah permisalan. Jangan samakan dong Allah dengan makhluk. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah adalah zat yang mengetahui sementara kalian tidak mengetahuinya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah perkara ini adalah itsbatun bila tasbih. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah bila tashbihin, tanpa kita menyerupai dengan makhluk. Wa tanzihun bila ta'tilin, dan kita sucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa mentaktil. Ahlu ta'til tatkala mereka mentaktil sifat-sifat Allah, tujuan mereka adalah tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi salah caranya. Hakikatnya mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menolak sifat Allah. Ahlus Sunnah itsbatun bila tasbihin, menetapkan tanpa menyerupai, wa tanzihun bila ta'tilin, mensucikan Allah tanpa menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita jelaskan tentang tiga macam tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Di sini pun kita akan jelaskan tentang qawaid atau fawaid muhimmah, tentang faedah yang sangat penting
yang terkait dengan pembagian tauhid yang 3 yang dijelaskan oleh para ulama. Yang ana ambil penjelasan ini dari kitab Tauhid Al-Muyassar. Al-ula, yang pertama, bahwasanya pembagian tauhid yang 3 mutalazimatu, ini saling berkaitan. Aqsamut tauhid ats-tsalatsa mutalazimah. Jadi pembagian tauhid yang 3 ini saling melazimkan. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini saling melazimkan. Kullu naw'in minha la yanfaqu 'anil akhar. Setiap macam dari macam-macam tauhid ini tidak bisa dilepaskan dari yang lainnya. Tidak bisa kita melepaskan tauhid uluhiyah dari rububiyah. Tidak bisa kita melepaskan tauhid al-asma wa sifat dari uluhiyah dan juga rububiyah, dan seterusnya. Faman ata bi naw'in minha wa lam ya'ti bil akhar lam yakun wahidan. Catat ini ya, maka barang siapa yang dia hanya mendatangkan satu jenis saja dari tauhid yang 3, walam ya'ti bil akhar, dan tidak mendatangkan jenis yang lainnya, lam yakun wahidan, maka tidaklah dia dikatakan orang yang bertauhid. Ats-tsaniyah, yang kedua, an ta'lama, ketahuilah, annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrina bi tauhidir rububiyyah, bahwasanya orang-orang kufar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, kanu mukirrina bi tauhidir rububiyyah, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Fahum ya'tarifuna bi anna Allah wal khaliqur razzaqul muhyi al mumit an-nafi wad-dar alladhi yudabbiru jami'al umur. Mereka orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq, sang pencipta, sang pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan manfaat dan mudarat, yang mengatur semua perkara, akan tetapi wa ma adkhalahum dzalika fil Islam, penetapan mereka itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ats-tsalitsah, fawaid yang ketiga, tauhidul uluhiyah huwa mawdu'u da'wati rasul. Tauhid uluhiyah adalah inti dakwah para rasul, pembahasan dakwah para rasul. Dakwah para rasul yang dibahas adalah tauhid uluhiyah. Limada, kenapa? Li'annahu al-asasul ladzi tubna 'alaihi jami'ul a'mal. Dikatakan tauhid uluhiyah ini adalah asas, fondasi, dasar yang seluruh amalan dibangun di atasnya. Wa biduni tahaqquqihi la tasihu jami'ul a'mal. Maka tanpa mentahqiq tauhid uluhiyah ini, tanpa merealisasikan dan mengamalkan tauhid uluhiyah ini, la tasihu jami'ul a'mal, maka seluruh amalan gak bakalan sah. Kenapa? Fa innahu idzan lam yatahaqqaq, karena jika tauhid uluhiyah ini tidak dapat terrealisasikan, tidak dapat diamalkan, otomatis hasala didduhu, otomatis akan terjadi kebalikannya. Jadi kalau seseorang dia tidak dapat merealisasikan tauhid uluhiyah, pasti dia akan melakukan kebalikan dari tauhid uluhiyah, wa huwa asyirku, yaitu kesyirikan. Lawan dari tauhid uluhiyah adalah syirkun. Wal khusumatu bainar rusul wa umamihim kanu mihwaruha hada tauhid. Dan perselisihan, persengketaan di antara para rasul dan umat-umat mereka, intinya adalah masalah tauhid uluhiyah. Maka kemudian muallif menulis mengatakan, fayajibu al-inanatu bihi, maka wajib kita memperhatikan tauhid uluhiyah ini dan mempelajari masalah-masalahnya dan memahami usul-usulnya. Tauhid uluhiyah inti dakwah para nabi dan rasul, min awalihim ila akhirihim. Kama qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi tauhid uluhiyah adalah inti dakwah para rasul dari awal sampai akhir.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, ani abudullah, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Surah An-Nahl ayat 36. Wa qala ta'ala, dan Allah pun ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad seorang rasul pun illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budu, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Setiap rasul yang pertama kali dia dakwakan kepada kaumnya adalah memerintahkan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Sebagaimana Nuh alaihissalam, Hud, Salih dan Shu'aib, mereka berkata, yang Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 59, 65, 73, 85, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian min ilahin, dari sesembahan selainnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ibrahimu idz qala liqaumihi, dan Ibrahim alaihissalam, ingatlah tatkala beliau berkata kepada kaumnya, u'budullah wattaqu. Al-Ankabut ayat 16. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah. Wa anzala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun menurunkan firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zumar ayat 11, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, inni umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan, an a'budallah, untuk beribadah kepada Allah dengan dalam keadaan mengikhlaskan untuknya agama ini. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsung masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu penjelasan dalil. Sebelum kita jelaskan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada khilaf baina ulama yang mensarah kitab tauhid ini tentang inti yang dibahas pada bab yang pertama. Apakah bab pertama berbicara tentang ahamiyatut tauhid, menjelaskan tentang kedudukan atau makanatut tauhid, ahamiyatu wa makanatut tauhid, apakah menunjukkan tentang kedudukan tauhid, ataukah menjelaskan makna dari tauhid? Yang khilaf bainal ulama, di antara para ulama yang mensarah kitab ini. Yang intinya bahwasanya dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun bisa menunjukkan akan kedua perkara tersebut. Menunjukkan akan makanatut tauhid wa ahamiyatuhu, menunjukkan akan kedudukan tauhid dan pentingnya tauhid, dan juga menunjukkan akan penjelasan tauhid. Kita bawakan dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu surat Ad-Dariyat ayat 56, yang banyak ana ambil penjelasannya dari kitab At-Tamhid, Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Khalusi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Hadhil ayah, ayat yang mulia ini tadullu ala makanati tauhid wa ahamiyati, menunjukkan akan kedudukan dan pentingnya tauhid. Dari sisi manakah dari ayat yang mulia ini menunjukkan akan makanut tauhid, kedudukan dan pentingnya tauhid, yaitu tatkala at-tauhid Allah jadikan sebagai hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Bahkan Allah jadikan satu-satunya hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hikmah dari penciptaan jin dan manusia, hal ini menunjukkan
akan kedudukan dan pentingnya tauhid. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ayat yang mulia ini di dalamnya ada unsur pembatasan, sebagaimana dijelaskan oleh ulama usul. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma di sini adalah ma'an nafiyah." Setelah itu Allah berfirman, "Illa." Apabila ada satu kalimat yang diawali dengan nafyun, kemudian setelah itu datang suatu isbat, maka ini tufidul hasr wal qasr. Antum bisa lihat penjelasannya Syekh Al-Syekh dalam kitabnya Tamhid, menunjukkan akan pembatasan. Fayakunu ma'nal kalam. Oleh karena itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Anni khalaqtul jinna wal insa lighayatin wahidatin hiyal ibadah duna ma siwahu." Sesungguhnya aku telah ciptakan jin dan manusia lighayatin wahidatin, untuk tujuan yang satu. Karena ayat ini menunjukkan akan pembatasan. Apa tujuan yang satu itu? Hiyal ibadah duna masiwahu, yaitu ibadah, bukan untuk yang lainnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah dalam arti mentauhidkan Allah di dalam ibadah sebagai satu-satunya hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, hal ini menunjukkan akan makanatut tauhid wa ahamiyatuhu. Ini menunjukkan akan kedudukan tauhid dan pentingnya tauhid. Adapun yang menunjukkan akan penjelasan tauhid dari ayat yang mulia ini, sisi pendalilannya adalah bahwasanya ulama salaf fassaru qaulahu ta'ala, mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa liya'budun," kecuali agar mereka beribadah kepadaku, bimakna illa liwahhidun. Maknanya adalah agar mereka mentauhidkan Allah, ay yufarriduni bil ibadah. Itu mereka menunggalkan aku di dalam ibadah. Ulama salaf, mengapa mereka menafsirkan ibadah bitauhid dengan tauhid? Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Mengapa ulama salaf mereka menafsirkan ibadah bitauhidi? Yang pertama, li'anna tauhida wal ibadata syai'un wahidun. Dikarenakan tauhid dan ibadah ini adalah sesuatu yang satu. Tauhid ya ibadah, ibadah yang tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, wa li'anna tauhida ruknun minal ibadah. Alasan yang kedua, dikarenakan tauhid ini adalah rukun dari ibadah. Wal ibadah la tusammal ibadah illa ma'at tauhid. Yang mana ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholata illa ma'at tahara. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat kecuali disertai dengan tahara. Orang salat enggak wudu batal, enggak sah. Begitu pula orang yang beribadah tapi tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, ibadah-ibadah yang mereka lakukan enggak sah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan hapus amal-amalmu. Alasan yang ketiga, li'annal khusuma bainar rusul wa umamihim kanu mihwaruha hadat tauhid. Karena khusumah, perbedaan, perselisihan, pertentangan antara para rasul dan umat-umat mereka adalah masalah tauhid, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Walau lal ibadah laysat bit tauhid, kalau seandainya ibadah itu hakikatnya bukan tauhid, la takunul khusumah,
Jadi kalau seandainya ibadah itu hakikatnya bukan tauhid, la takunul khusumah bainar rasul wa umamihim, maka enggak akan terjadi perselisihan, tidak akan terjadi permusuhan antara para rasul dan umatnya. Limada? Kenapa? Li'annahum ya'buduna Allah, dikarenakan mereka pun beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, walakin ya'buduna ghairallahi aidan, tapi mereka pun beribadah juga kepada selain Allah. Hum la yuwahhidunallaha bil ibadah. Mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Oleh karena itulah para ulama salaf menafsirkan ibadah dengan at-tauhid. Tatkala kita mengetahui bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah agar kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, maka tidaklah mungkin kita dapat merealisasikan hikmah yang mulia ini kecuali kita mengenal hakikat dari peribadahan. Berapa banyak orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah? Berapa banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan disebabkan karena kejahilan mereka terhadap hakikat ibadah. Takut kepada Allah dengan takut yang ibadah, takut kepada selain Allah dengan takut yang ibadah. Menyembelih, berkurban kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah. Banyak kaum muslimin yang melakukannya. Limada? Kenapa? Karena mereka jahil, mereka bodoh akan hakikat dari ibadah itu sendiri. Oleh karena itulah tertuntut bagi kita untuk mengetahui hakikat al-ibadah. Al-ibadah lughatan, ibadah secara bahasa adalah at-tadallulu wal khudu. At-tadallulu wal khudu, merendahkan diri dan tunduk. Al-ibadah lughatan secara bahasa adalah merendahkan diri dan tunduk. Berarti kalau ada setiap amalan yang di dalamnya ada unsur perendahan diri dan ketundukan, berarti amalan tersebut bisa dikatakan sebagai ibadah lughatan, secara lughah. Adapun secara syar'i, tutlaku ala syai'aini. Ibadah secara syar'i ini dimutlakkan atas dua perkara. Ada dua tinjauan, yakni yang pertama at-ta'abbudu, binadhari ila at-ta'abbudu, yakni binadhari ila fi'lil ibad. Ibadah kalau ditinjau dari perbuatan hamba, tatkala dia melakukan ibadah tersebut, definisinya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, at-tadallul wal khudu lillahi bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'diman bima ja'at bihi ar-rusul. Jadi ibadah secara syar'i dari satu tinjauan, ditinjau dari sisi perbuatan hamba tatkala dia melakukan suatu ibadah adalah merendahkan diri dan tunduk kepada Allah dengan bentuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang dia lakukan semua ini, dia lakukan perintah, dia jauhi larangan mahabbatan wa ta'dhiman, karena didasari dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, plus bima ja'at bi rusul, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh rasulnya. Dari definisi ibadah ini diambillah dua syarat diterimanya suatu ibadah. Ikhlasun lillah, ikhlas karena Allah, dan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang salat, dia berpuasa, dia haji, dia berkurban, dia membaca Al-Quran, kalau enggak ikhlas hakikatnya dia enggak beribadah kepada Allah. Walaupun secara zahirnya dia telah melakukan suatu peribadahan, tapi karena tidak diiringi rasa mahabbah wa ta'dhim, tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka ibadah yang dia lakukan tidak diterima. Ini definisi ibadah bin nadhari ila fi'l ibadah. Adapun definisi yang kedua,
Tinjauan yang kedua secara syar'i ditinjau dari al-muta'abbad bihi, yakni binadhari ila anwa'il ibadah. Ini ditinjau dari jenis ibadahnya. Kalau yang pertama ditinjau dari perbuatan hamba tersebut tatkala dia melakukan suatu ibadah. Adapun definisi yang kedua ini yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah definisi ditinjau dari jenis-jenis ibadah. Kalau kita ingin melihat, ingin mengetahui macam-macam dan bentuk-bentuk ibadah yang wajib kita tujukan kepada Allah, lihatlah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita ingin mengetahui hakikat diterima dan tidaknya suatu ibadah yang dilakukan oleh seseorang, maka lihatlah definisi yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa itu definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Yang dari definisi inilah kita dapat mengetahui hakikat bentuk-bentuk macam-macam dari peribadahan yang banyak dari kaum muslimin tidak memahaminya, yaitu ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Jadi ibadah adalah ismun jami'un, suatu nama jami'un yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yardahu, bagi setiap apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, minal aqwali wal af'ali, baik berupa perkataan dan perbuatan, al-zahirati wal batinah, baik yang nampak maupun tersembunyi. Hakikat ibadah, macam-macam ibadah. Suatu amalan itu dikatakan adalah ibadah, itu segala sesuatu. Yang sesuatu tersebut ini Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik yang nampak ataupun yang batin. Dari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ibadah itu ada 4 bentuk. Yang pertama, aqwal al-zahirah, ibadah berupa perkataan yang zahir. Yang kedua, al-aqwal al-batinah, ibadah berupa perkataan yang batin. Yang ketiga, al-a'malu al-zahirah, amalan atau perbuatan yang zahir. Dan yang keempat, al-a'malu al-batinah, amalan, ibadah, perbuatan yang letaknya dalam hati. Kita contohkan satu persatu. Yang pertama, ibadah berupa aqwal al-zahir, perkataan yang zahir, membaca Al-Quran, zikir, memberikan nasihat, dan seterusnya dari amalan-amalan lisan, adzan, ya. Ini termasuk dari amalan-amalan yang perkataan yang zahir. Contoh al-aqwal al-batinah, ibadah berupa perkataan yang batin. Contohnya adalah an-niyat, niat. Niat itu letaknya dalam hati. Niat adalah perkataan hati, bukan perkataan lisan. Oleh karena itulah tidak perlu kita tatkala ingin sholat misalnya melafazkan niat, usolli fardhu dhuhri arba'a lillahi ta'ala misalnya. Tidak perlu. Kenapa? Karena niat termasuk dari al-aqwal al-batinah, perkataan di dalam hati. Dan termasuk dari ibadah perkataan dalam hati adalah al-i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Tatkala kita meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka keyakinan tersebut bernilai ibadah, masuk dari perkataan hati kita, keyakinan. Tatkala kita menghalalkan apa yang Allah halalkan, kita mengharamkan apa yang Allah haramkan, kita yakini akan kehalalannya karena Allah halalkan, kita yakini akan keharamannya karena Allah haramkan, maka keyakinan kita itu bernilai ibadah, termasuk ibadah aqwal al-batinah. Yang ketiga, al-a'mal al-zahir, amalan yang zahir, salat, jihad, berkurban, dan semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang nampak. Adapun yang keempat, yang ini banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak memahaminya, yang tidak mengetahuinya,
Sehingga banyak di antara mereka yang memalingkan jenis ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Amalan batin. Seperti al-khawf, takut. Al-mahabbah, cinta. At-tawakkul, raja, raghbah, rahbah, al-khusyu', al-khasyah, as-sabru. Ini semua adalah termasuk dari amalan-amalan di dalam hati. Yang semua ini wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu qaidah muhimmah fi tauhidil ibadah. Ada kaidah yang sangat penting di dalam tauhidul ibadah, yakni ayu fi'lin thabata annahu ibadatu fa inna sarfahu lillahi tauhidun wa sarfahu li ghairihi syirkun akbar. Ini kaidah yang harus kita perhatikan. Kita harus pahami. Ayu fi'lin, perbuatan apa saja, thabata annahu ibadatun, yang perbuatan tersebut telah tetap bahwasanya itu adalah termasuk dari ibadah, baik berupa perkataan yang zahir atau perkataan yang batin, amalan yang zahir ataupun amalan yang batin, fa inna sarfahu lillahi tauhidun. Maka tatkala kita tujukan amalan tersebut kepada Allah, tauhidun, itulah yang namanya tauhid. Itulah yang namanya tauhid. Wa sarfahu li ghairihi, dan jika memalingkan ibadah-ibadah tersebut li ghairihi, kepada selain Allah, syirkun akbar, maka hukumnya syirik akbar. Ini diantara patokan untuk kita bisa membedakan mana syirkun asghar, mana syirkun akbar. Syirkun akbar yaitu jika di dalamnya ada unsur sarful ibadah li ghairillah, ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah. Tapi kalau syirik asghar tidak ada unsur memalingkan ibadah kepada selain Allah, tapi dia merupakan wasilah, perantara terjadinya pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang yang dia beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh. Hukumnya apa? Syirkun asghar. Kenapa? Karena dia beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikarenakan dia beribadah kepada Allahnya di samping kuburan orang saleh, dengan keyakinan tempat tersebut adalah tempat yang berbarakah, yang ini bisa menjerumuskan dia kepada peribadahan kepada selain Allah, maka hukumnya syirkun asghar. Kenapa riya adalah syirik asghar? Karena di dalamnya tidak ada unsur memalingkan ibadah kepada selain Allah. Orang yang riya, orang yang pamer terhadap ibadahnya, dia beribadahnya kepada Allah. Dia sholat, sujud, ruku kepada Allah, tapi ada tujuan yang lain. Apa itu? Agar dipuji manusia. Tidak ada unsur memalingkan ibadah kepada selain Allah. Namun, jika seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka pasti syirkun akbar. Adapun dalil akan kaidah ini sangatlah banyak. Ya, tadi sudah kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Jadi setiap amalan yang telah tetap bahwasanya amalan tersebut adalah ibadah, seperti doa, khauf, menyembelih, nadar, khasyah, raghbah, dan yang semisalnya dari macam-macam ibadah, baik perkataan maupun perbuatan, jika dipalingkan kepada selain Allah adalah syirik. Jika kita tujukan kepada Allah adalah tauhid. Mungkin ini yang dulu bisa Anda sampaikan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, yaitu surat An-Nahl ayat 36. Apabila ada benarnya, maka ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri saya yang dhaif, yang lemah, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.